Halo Sobat Batik TV, selamat datang di channel Batik TV. Channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi mulai dari berita, hiburan, hingga teknologi untuk menemani hari-hari Anda. Buat Anda yang ingin up to date dan menambah wawasan mengenai berbagai hal, yuk simak baik-baik channel Batik TV bersama saya Ayu Sita. Serial adalah tayangan persembahan dari Batik TV untuk kamu anak muda hingga dewasa. Serial menyuguhkan sederet berita atau fenomena yang sedang viral, mulai dari lingkup di internasional, nasional, maupun daerah selama sepekan. Berita viral yang pertama datang dari kasus pembunuhan Brigadir J. Berbagai hal muncul di balik adanya kasus ini. Di antaranya yakni Polri menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka obstruction of justice. Melansir dari detik.com, tak hanya Verdi Sambo, ada 6 tersangka lain yang melakukan upaya menghalang-halangi proses hukum pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ke-6 orang tersebut yakni Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden Abiropaminal Divisi Propam Polri, AKB Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakaden B Biropaminal Divisi Propam Polri, Kompol Baikuni Wibowo selaku mantan PS Kasubagriksa Baga ketika Rawaf Brov Divisi Propam Polri, Kompol Cuk Putranto selaku mantan PS Kasubagaudit Baga ketika Rawaf Brov Divisi Propam Polri, AKP Irfan Widianto selaku mantan Kaspunit 1 Sabdit 3 di Tipidium Bareskrim Polri. Mengutip dari Kompas.com, ketujuh tersangka obstruction of justice itu melakukan upaya perusakan barang bukti handphone atau HP dan closed circuit television atau CCTV. Sebelum penetapan ketujuh tersangka itu, Direktur Tindak Pidana Cyber Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, Brigjen Pol Asep Edi Suheri pernah mengungkapkan ada 5 klaster pemeriksaan terkait perkara obstruction of justice. Per 9 Agustus 2022, pihaknya telah melakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang saksi terkait perkara menghilangkan dan memindahkan serta mentransmisikan barang bukti CCTV. Klaster pertama merupakan pemeriksaan saksi 3 warga kompleks Polri Duren 3 berinisial SM, M, dan AZ. Klaster kedua merupakan pihak yang melakukan pergantian DVR CCTV. Ada 4 orang yang diperiksa yaitu AF, AKP IW, AKBP AC, dan Kompol AF. Klaster ketiga merupakan saksi terkait pemindahan transmisi dan melakukan perusakan yakni Kompol BW, Kompol CB, dan AKB AR. Klaster keempat adalah pihak yang menyuruh melakukan atau memindahkan dan perbuatan lainnya yaitu Irjen VS, BCB HK, dan KBP AN. Klaster kelima adalah ada 4 periksa AKPDA, AKPRS, AKBP RSS, dan Bribka DR. Dalam SPDP tersebut, para tersangka diduga melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 221 ayat 1, kedua dan 233 KUHP Jungto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Tindakan itu terkait tindak pidana melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya, atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik. Di sidang etik setelah menetapkan 7 tersangka terkait obstruction of justice, Polri juga mulai menggelar sidang etik terhadap para anggotanya yang melanggar hukum tersebut.
Sebelumnya pada Selasa 31 Agustus 2022, Verdi Sambo, Putri Chandrawati beserta 4 pelaku lain melakukan reka adegan. Menyadur dari JPPN, dalam rekonstruksi itu 5 tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Eripka RR, dan Kuat Ma'ruf dihadirkan langsung. Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sempat menolak atau keberatan memerankan salah satu adegan. Meski demikian, penyidik Bareskrim Polri menunjuk pemeran pengganti untuk melakukan reka adegan karena pasangan suami istri itu menolak memperagakan. Kalau ini saya izin buka ya. Oke, terima kasih. Yang pertama-tama memang kami datang mengikuti acara rekonstruksi ini karena undangan dari teman-teman kepolisian yang memang sejak awal berkomitmen kepada kami untuk terbuka, transparan dan prosesnya akuntabel, dan kami mengucapkan terima kasih. Dan selama proses, apakah kami punya hambatan dan lain sebagainya? Enggak punya hambatan. Jadi prosesnya kami bisa akses, ya. Secara keseluruhan kami bisa akses mulai dari Magelang yang tadi dilaksanakan, terus habis itu di Sangguling, terus juga di TKP Duren 3, TKP terakhir. Nah, itu semua proses kami ikutin, kami catat ya dengan baik. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah dalam konteks hak asasi manusia, proses tadi dilaksanakan secara imparsial. Ada beberapa perbedaan antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak. Tapi masing-masing pengakuan itu juga diuji. Jadi dikasih kesempatan oleh teman-teman penyidik untuk juga melaksanakan rekonstruksinya. Nah, itu menurut kami sebuah proses yang yang sangat baik dalam konteks hak asasi manusia. Proses ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial, sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan untuk pembelaan dirinya tadi dikasih kesempatan seluas-luasnya. Dan ini praktek yang baik, dan semoga harapan kami. Brigjen Andirian mengatakan penolakan dan perbedaan keterangan para tersangka bakal dicatat dan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU nantinya. Ia menambahkan bahwa hal tersebut akan dicatat oleh penyidik dan JPU, kemudian akan dibuat BA atau berita acara penolakan. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, yaitu Irjen Dedi Prasetyo, mengatakan total ada 78 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi itu. Perinciannya, ada 16 adegan yang meliputi peristiwa pada 4, 7, dan 8 Juli di Magelang. Lalu ada 35 adegan meliputi peristiwa 8 Juli dan pasca pembunuhan Brigadir J di Jalan Saguling. Tidak diundang. Jadi yang sudah disampaikan oleh Pak
di video bisa sangat jelas. Ya, rekonstruksi ini untuk membuat terang benderang suatu peristiwa pidana. Oleh karena yang diundang, yang dihadirkan siapa? Adalah 5 tersangka dan para saksi yang terlibat langsung dalam satu peristiwa. Kemudian ada pengacaranya, kemudian ada dari jaksa penuntut umum, pengawas eksternal semuanya lengkap hadir. Dari Komnas HAM hadir, dari Kompolnas hadir, dan dari SPSK mendampingi langsung untuk seluruh rangkaian adegan yang diperagakan di 2 TKP. Ya, TKP Magelang ada 16 adegan, kemudian TKP di Saguling ada 35 adegan. Nah, saat ini kita akan mulai proses di TKP yang ketiga, ada 27 adegan. Ya, di Saguling sudah selesai ya Pak ya? sudah selesai. Kita sekarang persiapan ke yang di Duren 3. Oke? Kenapa? Kenapa? Nggak kembali lagi ke Saguling. Enggak. Selesai di sana. Selesai di sana. Dari sana nanti akan disampaikan. Pak, dalam rekonstruksi di Saguling, apakah ada fakta baru atau yang terlewatkan dari BAP yang diadegankan oleh para tersangka, Pak? Itu materi penyidik. Nanti penyidik akan menyampaikan. Ya? Oke, kita persiapan dulu. Yes. Nah, tadi kan apakah betul Pak Eliezer ini tidak disatukan bertemu langsung tatap muka dengan FS karena ini merupakan bentuk perlindungan dari LPSK atau seperti apa? Bertemu, ada yang bertemu. Ya, dalam suatu adegan yang ada di Saguling, ini bertemu. Ya, nanti akan kita ketemu lagi di sana. Oke? Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih. Kabar viral berikutnya yakni adanya kecelakaan di mana sebuah truk menabrak tiang BTS di Bekasi pada Rabu 31 Agustus 2022. Menyadur Tribun News, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman menjelaskan, kejadian tersebut berawal dari truk kontainer yang sedang melaju, menabrak halte bus dan tiang Telkomsel. Tidak hanya itu, truk juga menabrak tiang komunikasi hingga ambruk menimpa sebuah kendaraan. Saat ini korban bertambah menjadi 31 orang. Kapolsek Bekasi Kota Kompol Salahuddin mengatakan, terhadap 11 orang yang meninggal dunia dan 20 korban mengalami luka-luka. Dalam kecelakaan tersebut terdapat 7 anak sekolah yang meninggal dunia. Kombes Latif menduga penyebab kecelakaan karena kecepatan. Dan untuk sementara, pihaknya melihat bahwa kotak present link ada di gigi 3 yang pihaknya duga kecepatannya 60 km per jam. Menyadur dari Kompas.com, polisi telah menangkap sopir truk kontainer yang menabrak tiang hingga roboh di Jalan Sultan Agung kilometer 28,5 Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Rabu 30 Agustus 2022. Sementara itu, Polres Unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota Ajun Komisaris Polisi Farida mengatakan ada beberapa korban akibat kecelakaan tersebut. Sejumlah petugas mulai dari TNI Polri, Dinas Perhubungan Ambulans, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP,
Seorang murid SMP di Semarang menjadi perbincangan hangat di jagat maya karena perbuatan baiknya mengatur lalu lintas saat terjadi kemacetan akibat bus Trans Semarang terbakar. Bocah itu bernama Muhammad Lutfi Farhan. Bus Trans Semarang tersebut mengalami kebakaran di halte Bukit Sari, Banyumanik, Semarang pada Senin 29 Agustus 2022. Aksi spontanitas pelajar siswa SMP 30 Semarang yang membantu melancarkan arus lalu lintas tersebut mendapatkan apresiasi dari Polrestabes Semarang. Pelajar kelas 9 SMP Negeri 30 Kota Semarang itu sangat merasa bangga dan senang. Menyadur dari detik.com, penghargaan itu diberikan langsung di SMP 30 Semarang tempat Lutfi bersekolah pada Selasa 30 Agustus 2022. Pemberian penghargaan itu disaksikan langsung oleh kepala sekolah hingga para siswa lain. Kasat Lantas Polrestabes Semarang memberikan sebuah piagam penghargaan, helm dari Kapolstabes, dari Kapolda Dirlantas Jawa Tengah diberikan uang pembinaan orang kurang mampu. Polrestabes akan meminta Lutfi di Litbas Training Center Polrestabes Semarang membina calon-calon Bintara dan Akpol. Disampaikan bila Polrestabes Semarang siap membimbing Lutfi dan serta siswa-siswi lain dengan program Litbas Training Center secara gratis untuk rekrutmen anggota Polri. Harapannya ke depan Muhammad Lutfi bisa menjadi contoh suri tauladan bagi pelajar se-Indonesia, terkhusus kota Semarang juga masyarakat pada umumnya. Mengenai kejadian kebakaran bus Trans Semarang, pihak BRT meminta maaf. Menyadur dari kompas.com, Kepala Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang, Hendrik Setiawan meminta maaf kepada masyarakat. Berdasarkan informasi yang bisa didapatkan, bus BRT Semarang terbakar disebabkan korsleting. Pihaknya sudah memperingatkan operator terkait permasalahan tersebut. Hendrik menjelaskan dari kejadian kemarin pihaknya sudah memperingatkan kepada operator untuk meningkatkan perawatan. Hendrik mengaku sudah melakukan perawatan untuk menjaga kualitas bus BRT Semarang. Selain mekanik operator, pihaknya juga mempunyai pengawas checklist. Menurutnya, jika terdapat bus bermasalah secara sistematik, bus tersebut tak bisa dijalankan. Setelah adanya laporan bus yang rusak harus segera diganti. Karena terjadi 2 kali dalam waktu dekat, operator langsung kita beri surat peringatan. Ya, selanjutnya Anda menyimak kabar duka datang dari ranah pondok pesantren. Salah seorang santri di pondok pesantren Darul Quran Lantaburo, Cipondoh, Tangerang, tewas. Diduga dikeroyok oleh 12 temannya pada Sabtu 27 Agustus 2022. Mengutip dari Tempo.com, pada Senin 29 Agustus 2022, Polres Metro Tangerang menahan 5 santri pondok pesantren Darul Quran Lantaburo, Cipondoh setelah mereka ditetapkan anak pelaku atau tersangka kasus santri tewas dikeroyok. Sebelumnya, Minggu 28 Agustus 2022, polisi juga sudah menangkap 12 tersangka pengeroyokan. Mereka masing-masing berinisial AI 15, WA 13, FA 15, DVA 15, TS 14, S 13, RE 14, DAP 13, MSB 14, BHF 14, MAJ 13, dan RA 13. Kabar pengeroyokan terhadap RAP hingga tewas dikonfirmasi oleh Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho yang dikutip dari detik.com. Ia mengatakan bahwa korban dianiaya oleh para pelaku karena diprovokasi oleh pelaku yang berinisial AI15 yang menganggap korban sering berbuat tidak sopan, yaitu membangunkan seniornya menggunakan kaki. Zen menerangkan, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Sari Asih Cipondoh, Kota Tangerang untuk mendapatkan perawatan usai dikeroyok. Namun nyawa korban tak terselamatkan. Ia menambahkan bahwa insiden itu terjadi usai korban melakukan pengajian di lantai bawah, lalu bersama teman lainnya naik ke lantai 4 untuk mandi. Namun tiba-tiba, korban ditarik ke kamar dan langsung dikeroyok, dipukul, ditendang, dan diinjak-injak oleh para pelaku sehingga mengakibatkan korban jatuh pingsan di lokasi.
Berita viral berikutnya adalah Kem Vesna, seorang pemimpin partai politik yang baru-baru ini menyatakan dirinya sebagai Brahma pelindung alam semesta. Selain itu, ia telah menarik sebanyak 20.000 orang ke pertaniannya yang luas di Provinsi Siem Reap untuk menghindari hari kiamat yang datang dan pergi minggu ini tanpa insiden. Menyadur dari Bangkok Post, seruan Hun Sen datang ketika para pengikut akan mulai kembali ke komunitas asal mereka atas perintah pihak berwenang. Kem Vesna saat ini adalah presiden dari Partai Liga untuk Demokrasi LDP. Klaim hari kiamatnya telah menarik ribuan pendukung. Tidak hanya di dalam negeri tetapi juga banyak orang lain yang telah bekerja di luar negeri terutama di Korea Selatan, Jepang, dan Thailand. Otoritas Provinsi Siem Reap telah memperingatkan Kem Vesna bahwa mereka akan mengambil tindakan jika dia melanjutkan pertemuan itu melewati akhir pekan. Pada hari kiamat yang diumumkan pada 30 Agustus, Kem Vesna mengubah nada suaranya dari memprediksi kiamat menjadi menghina dan mengejek Hun Sen di depan umum sambil menyatakan bahwa Perdana Menteri tidak akan pernah bisa mengambil tindakan apapun terhadap Kem Vesna. Kedutaan Kamboja di Seoul juga mengeluarkan pernyataan yang menyerukan ketenangan setelah ribuan pekerja migran Kem meninggalkan pekerjaan mereka karena panik dan memesan penerbangan pulang. Ya, berita viral selanjutnya yakni Pakistan yang terdampak banjir parah. Menyadur dari Reuters, Pakistan 30 Agustus 2022, hujan deras dan banjir telah menenggelamkan sepertiga wilayah Pakistan dan menewaskan lebih dari 1.100 orang, termasuk 380 anak-anak. Helikopter tentara mengangkut keluarga yang terdampar dan menjatuhkan paket makanan ke daerah yang tidak dapat diakses sebagai banjir bersejarah yang dipicu oleh hujan monsun yang luar biasa lebat. Banjir tersebut menghancurkan rumah, bisnis, infrastruktur, dan tanaman berdampak pada 33 juta orang, 15% dari 220 juta negara Asia Selatan yang berpenduduk kuat. Pakistan telah menerima hampir 190% lebih banyak hujan daripada rata-rata 30 tahun pada kuartal hingga Agustus tahun ini dengan total 390,7 mm atau 15,38 inci. Provinsi Sindh dengan populasi 50 juta paling terpukul karena mendapat 466% lebih banyak hujan daripada rata-rata 30 tahun. Menteri Perubahan Iklim Seri Rahman kepada Reuters mengatakan bahwa sepertiga dari negara ini benar-benar berada bawah air yang menggambarkan skala bencana sebagai bencana dengan presiden yang tidak diketahui. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah pesan video saat PBB meluncurkan $160 juta untuk membantu negara Asia Selatan menyatakan bahwa sedikitnya 380 anak-anak termasuk di antara yang tewas. Ia menambahkan bahwa orang-orang Pakistan menghadapi musim hujan akibat steroid, dampak tak henti-hentinya dari tingkat hujan dan banjir yang luar biasa. Dia mengatakan skala bencana iklim memerintahkan perhatian kolektif dunia. Hampir 300 orang yang terdampar, termasuk beberapa turis, diterbangkan di Pakistan Utara pada Selasa. Badan Penanggulangan Bencana yang dikelola negara mengatakan dalam sebuah pernyataan, sementara lebih dari 50.000 orang dipindahkan ke dua tempat penampungan pemerintah di barat laut. Panglima Militer Pakistan Jenderal Qamar Dev Bajwa mengunjungi lembah utara Swat dan meninjau operasi penyelamatan dan bantuan. Demikianlah serial episode hari ini. Jangan lupa follow channel Batik TV dan nyalakan notifikasi agar Sobat Batik TV tidak ketinggalan serial terbaru. Nantikan serial menarik lainnya setiap hari Senin jam 14 waktu Indonesia Barat.